Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini hari Selasa 22 Oktober 2024. Kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan di XAU USD, Euro, Pound Sterling, dan lain. Nanti kita akan sambung setelah XAU kita analisa. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya untuk semakin banyak kita berbagi, tentu akan menjadikan kita tambah bersemangat dan satu tanaman baik kita sebarkan ya. Untuk teman-teman pemula biar lebih berhati-hati, biar lebih banyak belajar. Trading tidak semudah yang dibayangkan, mungkin disampaikan di beberapa media, tapi butuh ketekunan, kesabaran, dan kedisiplinan yang tinggi. Kita akan masuk di XAU dulu. Untuk hari kemarin kita analisa, kemudian kita review karena di harga yang cukup tinggi satu hari kemarin. Kita perkirakan akan masih bergerak naik ya, tapi berada di titik tertingginya, sehingga kita manfaatkan dulu untuk koreksi turunnya ya. Kita manfaatkan dulu untuk koreksi turunnya. Kita fokus ke sell-nya sebenarnya ya. Kemudian juga kita mengantisipasi dengan menempatkan posisi buy jauh di atas level psikologisnya atau ATH kemarin. Kemudian kalau kita lihat perjalanannya, pergerakan sempat menyentuh di posisi sell-nya, maka satu posisi yang lain kita sesuaikan. Kita akan taruh di atasnya dengan jarak yang menjadi kesepakatan kita, menjadi aturan main kita, apakah menjadi jarak dari pipsnya itu sebagai ukuran atau dengan prosentase menjadi ukuran batasan risiko kita. Recovery bisa kita menempatkan dengan batasan stop loss, bisa dengan menggunakan cut loss, menggunakan sweep atau averaging. Tidak ada satupun yang paling terbaik dan terburuk tentunya, karena semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Tergantung siapa yang memanfaatkan, siapa yang menggunakan. Bagi suka yang averaging silahkan lakukan itu, bagi suka yang switching silahkan dijalankan, dan bagi suka yang cut loss silahkan juga jalankan sesuai dengan aturan masing-masing. Kita dengan averaging saja di harga kisaran ya 2728 ini untuk bergerak naik pun bisa mengcover kerugian, setidaknya meminimalisir kerugian. Kemudian setelah bergerak naik, maka harus kita lihat di situ ada level psikologisnya, kita tandai. Jika ternyata ditutup lebih tinggi atau break di sana, maka tentu simulasinya akan berubah dari sebelumnya di sini, maka sampai di sini kembali bergerak naik. Bergerak naik ada break di sana, giliran berikutnya akan retest. Sebelum dia akan naik lagi, dia akan retest dulu atau koreksi lagi. Berada di area supportnya, jika dia tidak bisa ditutup lebih rendah, akan kembali bergerak naik, sehingga kita sudah bisa melakukan perkiraan di mana kalau kita menempatkan posisi berikutnya. Kemudian kita tandai maksimum hari ini hari kemarin hanya sampai di target yang kedua. Mengingat harga sudah tinggi, kita maksimumkan harga ini akan bergerak sampai pada 2748 maksimumnya. Dan kalau kita lihat
tidak sampai di situ ya, hanya mendekati target pertama saja, kemudian mulai ada loss momentum, mulai ada penolakan yang signifikan. Maka yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan tentunya kalau kita menempatkan posisi yang baru, ya kita lihat breaknya di sana signifikan apa enggak ya. Kalau signifikan kita menempatkan, misalkan di sini kita menempatkan targetnya sesuai dengan perhitungan, kemudian resiko kita sudah simulasikan. Nah, di kisaran ya 2735 sama. Namun posisinya di sana adalah manajemen resiko atau risk management. Apakah kita menggunakan SL di sini, swing atau averaging, semuanya akan bisa mempengaruhi dari nanti hasil recovery-nya. Jadi jangan dianggap swing atau averaging itu berbahaya dan sangat berisiko dan tidak direkomendasikan ya. Tidak bisa kita menjudge seperti itu karena semuanya perlu kita lakukan latihan, perlu kita uji. Selama itu bisa kita lakukan dengan baik, selama itu menguntungkan dan bisa meminimalisir, maka itu adalah bagian dari aturan main kita. Tidak ada yang salah. Yang salah itu cara menerapkan kita ya. Oke, itu mungkin simulasinya, dan kita lakukan perbaikan nanti. Jika kemarin kita mungkin belum bisa maksimum, maka belajarlah dari pengalaman itu. Besok atau hari ini kita akan perbaiki lagi ya. Sekalipun kita menggunakan recovery 2 sekalipun tidak masalah. Yang di atas naik kita dapat, yang dari bawah turun kita juga dapat. Yang penting bagaimana cara memerankan, bukan analisanya yang valid, tetapi bagaimana kita menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, namun kita bisa melakukan penyesuaian dan bahkan bisa mendapatkan keuntungan dari pembalikan yang ada. Itu di XAU-nya. Kemudian kita lihat di euronya. Di euro kita perkirakan akan bergerak naik dengan catatan berada di area koreksinya ini tidak bisa ditutup lebih rendah, maka dia akan memantul kembali. Nah, dalam perjalanannya kita bisa manfaatkan space yang cukup untuk kita targetkan, sehingga kalau kita menempatkan posisi awal sell di sana atau mungkin di atasnya, setidaknya kita bisa dapat peluang dulu. Kemudian setelah memantul dan tidak bisa kembali, ditutup lebih tinggi dari retracement-nya yang dari merah ini, maka dia akan berpeluang kembali memantul. Dan untuk meyakinkan, satu, dia ada merah signifikan, yang kedua setidaknya melewati area retrace-nya di sini yang kita tandai. Sehingga kalau sudah lewat, berpeluang kembali turun sampai di sumbunya atau sampai di level psikologisnya. Nah, kita hanya sampai di target yang kedua saja sudah lebih dari cukup. Kemudian di pound sterling kemarin kita langsung ke posisi turun ya. Dari polanya kita langsung menempatkan banyak fokus di sell-nya, sehingga sampai di retrace-nya kita dapat, sampai di targetnya dapat sama, dia akan menuju ke titik rendahnya kalau dia lewat dari retrace-nya. Sehingga kita juga bisa mendapatkan peluang maksimumnya. Baik, kita lanjut lagi untuk hari ini. Sudah ada koreksi. Kita lihat dulu di time frame D1. Daily-nya kita lihat satu hari kemarin ada kekuatan merah yang sudah cukup signifikan menekan. Sempat bergerak naik pada harga yang paling tinggi ya, harga yang puncak di sana di kisaran 2739. Namun demikian ditolak oleh bearish yang cukup signifikan di sana. Ditutup dengan dominan merah meskipun belum berpengaruh banyak terhadap tren naiknya. Sehingga hari ini kita akan
perkirakan nanti mulai ada kekuatan bearish yang bergerak lagi ya. Sekalipun nanti masih akan bergerak naik mendekati sumbunya, namun pada akhirnya nanti akan ditolak oleh bearish. Nih di H4 kalau kita amati di H4 kekuatan bearishnya signifikan. Nah sekarang di posisi hijau ya, masih running di posisi hijau. Ya kita tunggu hingga nanti apakah dia mampu menutup warna merah atau justru akan banyak penolakan di sana. Nah, kita lihat nanti di time frame H4 jika kita fokus di H4. Kemudian di H1 kalau kita amati sama ada kekuatan bullish di sana. Sebelumnya ada merah dan saat ini masih berada di wilayah koreksi sehingga harus kita berhati-hati di sana. Dari tren yang ada kalau kita tarik ya kira-kira lebih umumnya kita tarik seperti ini, kemudian retest di sini ada area retest, kemudian nanti naik kita uji lagi di situ. Kalau nanti dia break ternyata maka kita berikutnya akan menguji di resisten yang terakhirnya. Nah itulah yang nanti menjadi kuncinya. Ketika di break semuanya maka tentu akan kembali bergerak naik. Nah perkiraan yang kita buat hari ini di retracement itu tidak bisa break kemudian turun melewati area supportnya, kemudian mendekati support berikutnya, kemudian akan retest kembali, kemudian akan turun. Fokus kita pertama akan bergerak turun dulu, fokusnya adalah ke bawah, hanya saja tidak selalu nanti kita hanya berdiam diri ya. Kita tetap mempersiapkan segala sesuatu termasuk antisipasi yang di atas. Kalau dia nanti betul-betul break dari retracement dan dari resisten di sana. Karena kalau dia break bisa membentuk pola yang baru kembali menjadi tren naik lagi. Nah, kira-kira seperti ini dan bisa jauh lebih tinggi. Nah, ini tentu simulasi ini harus terbentuk candlenya. Nah, sekarang ini di posisi yang belum sampai ke sana sehingga kita hanya bisa membuat satu simulasinya. Baru kita menempatkan kita mau entry dengan target berapa di area mana. Kalau saya targetkan mungkin di area supportnya di sini. Saya targetkan di supportnya atau di support di bawahnya lagi yang sumbunya banyak disentuh kiri kanan. Kemudian runningnya berapa di sana. Kita tempatkan di kisaran sell itu di sini ya. Minimal menutup candle sebelumnya yang hijau. Ini sudah lebih dari cukup untuk kita menempatkan posisi sell dengan target nanti berada di 2714 sebagai area supportnya. Sellnya di 2722.42. Kemudian target kita berada di area supportnya di sini. 2714.39 ya. Lanjut ketika nanti ternyata tidak ada tanda-tanda pembalikan, momentumnya masih kuat ya. Kita uji dulu tadi. Targetnya jangan terlalu jauh ya. Ini 800 lebih kita anggap cukup jauh sehingga kita persis berada di atasnya. Lebih baik kita lebih dalam ya, jangan terlalu jauh. Kita sesuaikan di 2715.58. Kemudian target selanjutnya kita tempatkan di jangan terlalu jauh biar nanti potensinya besar. Kita cukup target berikutnya di 2707.89. Sekalipun nanti masih kuat bergerak ke bawah, ini sudah lebih dari cukup untuk 1 hari bahkan ya.
Kemudian untuk hari ini ya, hari ini jenuh jualnya kira-kira sampai di mana? Hari ini kita perkirakan area jenuh berada di kisaran, kita buat di swing yang kita tandai di situ. Ini untuk area jenuh jualnya berada di 2700 poin sekian ya. Silahkan nanti diuji dengan melihat pergerakan ke depan ya. Sementara untuk di posisi yang atas kita menempatkan posisi buy dari titik running, kita jaga jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Kemudian targetnya cukup berada di ujung level psikologisnya hari kemarin ya. Targetnya di 2740.66 dengan posisi buy-nya kira-kira lepas dari low high hari ini dengan area 2734.58. Kemudian ternyata jika masih bergerak naik, kuat bergerak naik, tidak ada tanda-tanda pembalikan di sana, masih momentum bullish, maka kita akan targetkan kembali berada di 2747.90. Area jenuh maksimum kita perkirakan di 2756 ya, 2756. Area jenuh beli berada di 2756 poin sekian. Oke, di jenuhnya kita tempatkan di 2756 ya, tepat di sana. Oke, silahkan nanti disesuaikan dengan style masing-masing, tidak harus dengan angka ini. Kita bisa menunggu terbentuknya candle, kita bisa menempatkan sesuai dengan aturan masing-masing. Ini hanya sebagai pandangan, sebagai pertimbangan jika sesuai dengan tekniknya ya, dengan sesuai dengan cara mainnya. Kalau mungkin itu dianggap tidak sesuai, maka kembali ke aturan masing-masing. Karena yang paling penting sistem yang kita kerjakan, yang kita jalankan setiap hari, yang itulah yang bisa kita jalankan, dan kita selalu akan komitmen dengan yang kita lakukan. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat dan maksimum profit kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.